Selamat datang kembali di channel Rekonoha. Ada sebuah band yang sangat fenomenal, yang viral baru-baru ini. Apa itu nama bandnya? Nama bandnya adalah Sukatani. Bukan berarti mereka suka bertani ya, tapi nama bandnya itu Sukatani. Saya juga nggak tahu kenapa namanya Sukatani ya. Unik ya nama bandnya. Namun yang punya band ini, vokalisnya serta gitarisnya, yang kebetulan mereka ini suami istri ya, istrinya vokalis, suaminya sebagai gitaris. Mereka minta maaf terhadap polisi Konoha ya. Ini hanya di Konoha ya, bukan Indonesia, nggak urusan orang Indonesia ya. Vokalis band ini minta maaf ke polisi Konoha karena apa? Karena mengkritik polisi Konoha dengan lagu yang berjudul Bayar. Kenapa lagu Bayar ini viral di Konoha? Kenapa? Karena kalau katanya polisi di Konoha itu suka yang namanya minta bayar. Kita kehilangan kambing, kita lapor polisi di Konoha, nanti kita akan disuruh bayar. Nggak semuanya tapi ya rata-rata seperti itu. Kalau depan umum mereka ngomong enggak semua seperti itu. Tapi biasanya yang melayang itu sapi ya, hilang kambing melayang sapi. Kalau kita laporkan ke polisi di Konoha hilang kerbau, nanti yang hilang rumah ya. Jadi disuruh bayar. Konoha, aduh, polisi di Konoha. Jadi saya akan bahas terus ya, siapa yang salah, apakah band Sukatani ini atau polisi di Konoha. Saya tidak berpihak ya, saya tidak berpihak pada polisi di Konoha, saya tidak berpihak pada band Sukatani, saya tidak berpihak pada netizen ya, saya berpihak pada kejujuran. Walaupun yang nonton video ini tidak banyak ya, karena warga Konoha atau subscriber daripada channel ini sukanya bahas tentang agama terus ya, padahal mereka nggak tahu bahwa ada yang lebih penting daripada agama. Apa itu? Politik. Ini bagian daripada politik ya. Yang bisa mengatur polisi di Konoha itu adalah politik. Jadi kita harus melek politik ya. Nggak boleh ya. Nggak boleh nggak melek politik. Ada banyak keputusan di Konoha itu berdasarkan politik ya. Yang bisa mengatur agama, yang bisa mengatur polisi, semua ini diatur oleh apa? Aturan negara. Dan yang bikin aturan negara itu siapa? Politisi. Jadi mau nggak mau kita harus melek politik. Jadi biasanya ya kalau di suatu masyarakat itu ya, saya nggak berpihak pada polisi, nggak berpihak pada band Sukatani, nggak berpihak pada netizen dan sebagainya. Biasanya kalau saya perhatikan ya, suatu negara itu kalau SDM-nya rendah ya, seperti Konoha misalnya, maka polisinya juga akan SDM rendah. Tidak hanya polisinya, netizennya juga SDM rendah, pemerintah juga SDM rendah, presidennya juga, semua hal SDM rendah. Kenapa? Karena SDM rendah akan memilih pemimpin yang SDM rendah. Sama seperti polisi misalnya, polisi yang ada di Konoha ini. Kenapa polisi yang ada di Konoha ini SDM rendah? Ini kan namanya SDM rendah ya, karena setiap kita lapor pada polisi Konoha kita harus bayar, padahal kan itu gratis. Kalau kita nggak bayar, mereka nggak ngomong apa-apa sih sebenarnya, tapi didemin ya, dilama-lamain, tidak diprioritaskan. Walaupun permasalahan kita genting, tidak diprioritaskan. Saya juga ngalamin sendiri ya, 5 tahun yang lalu saya punya karyawan. Ceritanya agak kocak ya. Saya punya karyawan, terus karyawan saya ini kabur bawa motor. Nah terus saya lapor nih sama polisi di Konoha ya, di Konoha ya. Saya masuk ke kantor polisinya, tahu nggak polisi itu lagi ngapain? Mereka lagi tiduran guys, main Mobile Legend. Ada yang main Mobile Legend, ada yang tiduran, ada yang sampai ngiler gini guys, di kursi, kakinya diangkat sambil tidur. Pas saya datang ke situ, terus saya datang ke situ, wajah mereka itu udah kayak gini, lu ngapain sih datang ke sini, ganggu tidur aja, ngapain lu ke sini, pakai lapor segala. Jadi kalau kita datang ke kantor polisi di Konoha itu sepertinya kita mengganggu aktivitas mereka. Ada yang main Mobile Legend, ada yang tiduran dan sebagainya. Nah, saya laporin tuh sama polisi, Pak, motor saya hilang dan sebagainya. Apa kata Pak polisi? Oh, alatnya nggak ada di sini, Pak. Di sana, di
kantor polisi satu lagi yang ada di Konoha ya. Terus saya pergi ke situ, saya ngomong, terus polisinya ngomong lagi ya, Pak bukan di sini, di sebelah sana. Terus saya di TikTok ya gini-gini. Ujung-ujungnya saya ngomong gini sama Pak polisi di Konoha, gini aja deh Pak, saya izin posting ya, saya masih ada fotonya tuh pada motor saya izin posting ya Pak, boleh ya? Iya, saya menggunakan bantuan netizen Pak ya, boleh nggak? Boleh ya, boleh aja, kata Pak polisinya. Pak polisinya senang karena pekerjaannya sudah diurusi oleh netizen. Kacau emang polisi di Konoha, mana perutnya buncit-buncit lagi ya kan. Ya boleh katanya gitu. Terus Pak polisinya lanjut gini, ngorok tidurnya. Ya begitulah polisi di Konoha. Jadi saya tidak menyalahkan polisi di Konoha ya, enggak, saya enggak menyalahkan. Bukan karena saya takut, tapi karena apa? Saya harus jujur. Siapa yang salah di sini sebenarnya? Kalau boleh jujur, yang salah itu kenapa masyarakat kita SDM-nya rendah, itu saja. Karena kalau masyarakat kita SDM rendah, maka perekrutan polisi mereka akan merekrut orang yang SDM rendah juga kan. Nggak mungkin mereka menyaring yang SDM-nya tinggi kan. SDM yang tinggi itu kan sudah pergi ke luar negeri semuanya, kabur aja dulu. Mereka nggak mau jadi polisi. Ngapain jadi polisi? Capek-capek jadi polisi, ogah jadi polisi. Orang-orang yang berpendidikan, orang-orang yang punya integritas, orang-orang yang jujur, mereka pergi ke luar negeri, kabur aja dulu. Mereka nggak mau jadi polisi, buang waktu mereka jadi polisi. Polisi di Konoha ya. Karena apa? Karena mereka berpikir ya saya jadi polisi juga gajinya nggak seberapa, banyak dosa, korupsi, ya. Karena terkenal ya warga Konoha itu atau polisi Konoha itu korupsi ya. Jadi yang saya salahkan itu masyarakat kita, masyarakat Konoha. Kenapa masyarakat Konoha itu SDM-nya rendah? Yang saya salahkan itu orang tua. Orang tua yang SDM rendah biasanya akan melahirkan anak yang SDM rendah. Kenapa? Karena anak yang lahir SDM rendah itu biasanya karena kelalaian orang tua. Kenapa saya mengatakan kelalaian orang tua? Karena SDM rendah ini bisa diperbaiki sejak apa? Sejak bayi, sejak dalam kandungan. SDM rendah ini biasanya kan karena kekurangan vitamin ya, terus didikan yang salah, orang tua yang nggak becus mendidik anaknya, terutama bapak ya. Jadi yang nonton video ini pasti lebih banyak cowok. Saya bisa tahu dari mana saya tahu, dari data analisis ya. Analisis daripada channel ini kebanyakan penontonnya itu pria, 80%, 20% itu wanita, saya tahu. Jadi kalau lu pada seorang bapak ya, please ya, kalau kita punya anak itu, usahakan anak itu jangan SDM rendah. Karena apa? Karena kalau dia menjadi polisi, nanti jadi pejabat, jadi DPR, jadi apapun di negara ini, kalau SDM-nya rendah, tidak jujur, kerjanya cuman scroll TikTok ya, nggak berpendidikan dan lain sebagainya, ini akan menghancurkan suatu negara. Jadi kadang kita ngata-ngatain polisi ya, bayar polisi, bayar polisi. Padahal kalau kita jadi polisi juga kita kayak gitu, kalau boleh jujur. Apa bedanya? Jujur aja deh ya. Apa buktinya? Ya masyarakat kita itu banyak kok, kalau misalnya pemilihan ya, banyak yang menerima serangan pajar. Itu kan namanya korupsi, itu penyogokkan itu namanya. Jadi kembali ke masyarakat kita. Jadi kalau kita punya anak nih, usahakan anak kita jangan SDM rendah ya. Jangan SDM rendah. Berbahaya sekali kalau dia jadi polisi ya seperti ini. Bayar ya. Suruh bayar. Nggak mau kerja. Saya tidak menyalahkan polisinya. Saya menyayangkan masyarakat kita itu. Kenapa masyarakat itu SDM rendah? Kenapa SDM rendah? Dan kenapa channel-channel seperti ini ya, yang mengedukasi masyarakat supaya keturunan kita jangan SDM rendah. Kenapa channel seperti ini sepi? Kenapa channel-channel seperti prank ya, unfair dan lain sebagainya, kenapa channel seperti itu ramai? Ya karena SDM rendah juga. Karena SDM rendah itu pengennya seperti itu ya, video-video junk food. Apa itu video junk food? Video-video seperti yang ada di TikTok ya, berseliweran, cuman sepotong-sepotong doang, nggak full ya. Harusnya kalau nonton video itu harus full ya. Dan biasanya SDM rendah juga kalau nonton video itu nggak tahan sampai 10 menit, 20 menit, nggak tahan. Karena mereka fokusnya buyar ya, namanya juga SDM rendah. Kurang gizi, terus kurang didik, kurang perhatian. Waktu kecil sering, mohon maaf, sering ya begitulah, diperlakukan tidak baik sama orang tua.
gaya didik orang tua nggak bagus, pola didiknya, parenting nggak ngerti. Di Konoha kalau mau nikah aja dulu ya, nggak ngerti parenting tentang anak, nggak mau baca buku, boro-boro baca buku. Nonton video sampai full 10 menit 20 menit juga mereka nggak mau. Mereka lebih suka yang namanya nonton yang video yang gak jelas begitu. Saya tidak menyalahkan konten kreatornya. Iya, bisa aja konten kreatornya itu pengen AdSense kan, kita nggak tahu kan. Kalau saya pengen AdSense itu ya saya bikin video joget-joget nggak jelas, terus video prank, horor, saya lebih banyak tuh AdSense-nya. Sebenarnya kalau ada yang mengatakan bahwa lu bahas agama, lu bahas bikin konten dan sebagainya biar dapat AdSense, enggak. Kalau gua pengen AdSense itu, mending gua bikin video horor, karena itu yang disukai masyarakat. Dari mana saya tahu? Dari membaca buku. Saya termasuk salah satu orang yang suka membaca buku. Konten horor adalah konten yang paling disukai warga Konoha. Ya semua ada pasar-pasarnya sih ya, pada pasar-pasarnya. Tapi tolonglah ya, kalau kita punya anak itu jangan melahirkan anak yang SDM rendah ya. Akarnya dari situ semuanya, akarnya dari situ ya. Bapak yang SDM rendah, atau orang tua yang SDM rendah, atau ibu yang SDM rendah akan menghasilkan anak yang SDM rendah. Kenapa? Karena mereka nggak mau belajar, nggak mau baca buku, nggak mau belajar parenting. Nah, anak yang SDM rendah ini nanti makin gede, jadilah masyarakat yang SDM rendah. Dan setelah dia tamat sekolah, melamar polisi. Nah, karena polisi itu punya jatah, misalnya harus ada 400.000 jatah polisi di Konoha. Yang nggak mau ya harus ikut yang SDM rendah dong ya. Kalau misalnya rata-rata kita SDM rendah, 95% SDM rendah, ya polisi di Konoha juga SDM rendah semua. Jadi ngapain kita salahkan polisi? Kalau polisi suruh bayar kan salah sendiri kan masyarakat. Kenapa masyarakat kita SDM rendah? Itu kan masalahnya. Akar permasalahannya di situ kalau boleh jujur ya. Jadi yang saya salahkan itu siapa? Saya salahkan orang tua atau bapak atau pemimpin di rumah tangga yang melahirkan anak SDM rendah yang tidak bertanggung jawab. Itu yang saya salahkan. Kalaupun saya mengkritik polisi di Konoha ya, karena salah satu citra instansi paling buruk di Konoha itu adalah polisi selain DPR ya. Ya 11-12 lah dengan DPR ya. Ya biasanya mereka ini memperbaiki citra mereka dengan konten-konten di sosial media ya. Makanya ada polisi-polisi seperti polisi gaul dan lain sebagainya. Saya mengapresiasi ya. Tapi yang jadi permasalahan itu mereka hanya memperbaiki citra mereka itu ibarat manusia ya. Kita nggak mandi, kita nggak cuci muka, cuma pakai parfum doang. Itu namanya memperbaiki citra. Ya harusnya mandi dong ya, introspeksi diri. Kemudian walaupun salah satu citra polisi paling buruk di Konoha ya, tapi ada plusnya saya melihat ya. Ada plusnya polisi di Konoha. Apa itu? Densus 88. Itu yang saya salut dari polisi di Konoha ini. Makanya saya kalau misalnya disuruh milih bubarin nggak polisi di Konoha, enggak, karena ada Densus 88. Densus 88 itu kerjaan itu gercep banget. Saya melihat akhir-akhir ini mereka sudah ini ya sangat-sangat gercep ya nyari yang terpapar radikalisme, sehingga jarang terjadi kejadian-kejadian yang sangat fatal ya. Kemudian bicara tentang polisi ya, di Georgia ada seorang polisi di Georgia yang berani pecat 30.000 polisi karena korupsi. Bayangkan coba, 30.000 orang. Di Konoha ada sekitar 400.000 polisi di Konoha. Permasalahannya, bisakah Presiden Konoha bernama Mr. Wowo mengevaluasi 30.000 orang? Bisa aja yang terpapar ya SDM rendah yang suka malak-malakin masyarakat ya, atau yang suka bayar-bayar itu ya bisa aja dibuang dari kepolisian Konoha sekitar 30.000 orang, seperti presiden daripada Georgia bernama Mikhail Saakashvili. Bisakah presiden Konoha seperti itu? Sepertinya enggak. Saya sudah sangat meragukan presiden Konoha bernama Presiden Wo. Malah Presiden Wo itu mikirin 2029 jadi presiden lagi. Astaga. Saya tuh sangat berharap sama Pak
wow ya, Presiden Konoha ini. Dulu saya sangat berharap, sangat berharap, tapi melihat kondisi seperti sekarang, sama koruptor juga chaos, sama koruptor juga melompong ya, ompong, katanya macan Asia, mana ada macan yang melompong. Macan ompong yang ada. Berani nggak Mr. Wowo mengevaluasi 30.000 polisi yang ada di Konoha, atau ratusan ribu deh bila penting ya, di PHK? Berani nggak? Kalau nggak berani, jangan jadi presiden ya, kalau nggak berani. Tapi biasanya sih presiden itu dipilih sama SDM rendah ya. Iya, presiden SDM rendah kan produk dari masyarakat ya. Yang saya salahkan itu masyarakatnya. Kenapa masyarakat SDM rendah? Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah menyimak. Saya Ray Konoha. Saya bukan SDM rendah. Salam rasional.